Chapter 411 Istirahat Ekaristi. Cahaya bulan seperti air, mengalir deras, seperti asap atau kabut, bagian dalam kota dewa berkabut. Di samping kolam transformasi naga, mata Ye Fan jernih saat dia menatap langit berbintang. Dia sangat tenang, tidak bergerak sama sekali. Hanya rambut dan pakaian putihnya yang berkibar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Masih ada tingkat terakhir dari siksaan surgawi yang belum turun. Kemungkinan itu adalah badai yang dahsyat, situasi yang berbahaya. Dia dalam keadaan siaga penuh. Tidak ada satupun dari pembudidaya lain yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka semua terkejut dalam hati, dan berteriak-teriak melonjak ke langit. Mungkinkah dia berhasil menerobos? Saya merasakan bahwa dia sepertinya telah memasuki 4 alam rahasia ekstrim. Apakah ini benar? Tubuh suci orang-orang dahulu telah sulit untuk dibudidayakan selama lebih dari 100.000 tahun. Apakah kutukan itu akan dipatahkan hari ini? Ini benar-benar mengejutkan. Fisik sucinya telah berhasil menerobos. Ini bisa dianggap sebagai kesuksesan kecil. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menantang Kaisar Agung. Semua orang berdiskusi. Ye Fan telah bertahan dari 4 kesengsaraan surgawi berturut-turut dan benar-benar selamat dengan selamat. Menggunakan petir untuk meredam tubuhnya, pertemuan kebetulan macam apa ini? Sejak zaman kuno, kultivator yang mengalami kesengsaraan surgawi sangat jarang terjadi. Dia telah mengalami kesengsaraan petir untuk membersihkan indera dan tubuh ilahi. Di masa depan, ketika dia berkultivasi, akan ada manfaat yang tak ada habisnya, menyebabkan banyak orang Siulian sangat iri dan cemburu. Fisik ilahi benar-benar telah menerobos. Ini adalah keajaiban dari era zaman purba. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang bijak kuno mengatakan bahwa dunia ini telah berubah? Tubuh ilahi tidak dapat berkultivasi. Ini benar-benar mengejutkan. Apa artinya memiliki tubuh suci yang mematahkan kutukan? Di masa depan, dia akan mampu bersaing dengan kaisar kuno yang agung. Pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa tetap tidak terganggu karena banyak orang telah mengetahui bahwa Ye Fan benar-benar telah menerobos dan berhasil maju ke 4 alam rahasia ekstrim. Tubuh Raja Peng kecil bersayap emas itu tinggi dan lurus. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan matanya dipenuhi dengan keliaran. Baju besi perang di tubuhnya berkilauan dengan kilau dingin, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia merasakan semacam tekanan. Menatap Ye Fan, ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. 2 berkas cahaya tajam melesat dari matanya. Niat membunuh memenuhi udara, dan niat bertarungnya naik lebih tinggi. Di sisi lain, ekspresi anak suci cahaya yang bergoyang tenang. 108 cincin ilahi di sekeliling tubuhnya membuatnya terlihat seperti dewa. Ekspresinya tidak berubah, tapi hatinya bergejolak. Dia bisa disebut jenius yang langka sejak zaman kuno, dan bahkan bisa dikatakan sebagai bakat perang surga. Ketika dia menerobos ke 4 titik ekstrim, dia juga telah memicu kesengsaraan petir, tapi itu jelas tidak semengerikan ini. Banyak dari generasi yang lebih tua merasa bahwa dia setara dengan kaisar muda. Tapi sekarang, ada tubuh suci yang membuatnya merasa sangat tertekan. Putri suci rumah ungu memiliki embrio Dao yang terhubung, dan dia dekat dengan Dao yang agung. Dia memiliki pesona untuk menyatu dengan langit. Dia seperti peri surgawi yang telah lahir ke dunia. Tapi sekarang, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Yaosi seperti mutiara yang mekar, seperti teratai yang mekar. Gelombang besar melonjak di dalam hatinya saat dia menatap tanpa berkedip ke arah Ye Fan di kejauhan. Apa yang baru saja dia lihat membuatnya sulit untuk tenang. Generasi muda, banyak keturunan dari Tanah Suci, dan murid-murid luar biasa dari kekuatan besar semuanya merasakan tekanan pada saat ini. Jika tubuh suci berhasil memasuki 4 alam rahasia yang ekstrim, dia pasti akan menjadi lawan yang paling menakutkan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Jika ada orang yang bisa tertawa saat ini, itu adalah An Miaoyi. Dia bisa dikatakan mampu menggulingkan kota dengan satu senyuman, dan jika dia tertawa lagi, dia bisa menggulingkan negara. Kecantikannya yang absolut sudah cukup untuk membawa kekacauan ke dunia dan memikat semua makhluk hidup. Tubuh gioknya yang tanpa celah sangat indah, dan lekuk tubuhnya sempurna. Gaunnya berkibar tertiup angin, dan kulitnya berkilauan berkilau. Senyumnya sangat mengharukan. Matanya seperti air, dan kulitnya seputih salju dan halus. Bahkan bulan yang cerah di langit kehilangan kilauannya, menyebabkan hati banyak orang yang berkultivasi bergoyang, hampir tidak dapat mengendalikan diri. Tokoh-tokoh besar dari tanah tandus timur semuanya terdiam. Fakta bahwa klan Jiang dan klan Feng telah membudidayakan tubuh suci yang telah mematahkan kutukan jelas bukan kabar baik bagi mereka.
Banyak tokoh-tokoh besar dari dataran tengah yang datang untuk menyaksikan upacara juga mengerutkan kening pada saat ini. Tubuh orang suci yang sempurna bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Jika pemuda di depan mereka tumbuh dewasa, dia pasti akan memerintah dunia selama 10.000 tahun. Siapa yang tahu berapa generasi keturunan mereka akan terintimidasi olehnya? Kecuali jika sosok setingkat raja muncul, siapa lagi yang bisa menekan tubuh orang suci yang sempurna? Ye Fan berdiri diam di samping kolam transformasi naga. Dia tidak melihat kemunculan kesengsaraan surgawi kelima selama ini. Langit malam sangat lembut, dan tidak ada tanda-tanda bahaya sedikit pun. Mungkin aku salah menebak. Petir yang menyambar Anda barusan terlalu menakutkan, dan bahkan petir yang kacau muncul. Mungkin bahkan langit pun malu, dan tidak akan lagi menurunkan kesengsaraan surgawi. Anjing hitam besar itu tidak terlalu yakin. Hahaha. Keempat tetua klan Feng tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Mulai sekarang, tubuh orang suci yang telah mematahkan kutukan akan diikat ke kereta perang kuno klan Feng, dan itu akan cukup bagi mereka untuk berkembang selama 10.000 tahun. Bagus, kita akhirnya mematahkan legenda hari ini. Raja Merak juga mengangguk. Banyak orang di kejauhan bergema setuju, dan banyak suara ucapan selamat terdengar di sini. Raja Ilahi berjubah putih juga menunjukkan ekspresi puas, tapi dia tidak santai. Dia memegang tungku ilahi Apili di tangannya, dan menyapu pandangannya ke sekeliling, takut seseorang akan mengambil risiko dan menyerang. Namun, Raja Ilahi terlalu khawatir. Orang-orang dalam kegelapan terdiam, dan tidak menyerang lagi. Tadi, mereka hanya memilih untuk menyerang karena mereka melihat bahwa Ye Fan memiliki kesempatan untuk menerobos. Sekarang, semuanya sudah ditetapkan. Dengan perlindungan Raja Ilahi tertinggi, menyerang sekarang mungkin akan mengakibatkan kerugian besar, jadi jauh lebih baik mencari waktu lain untuk membunuh tubuh suci. Di bawah langit malam, ada keributan. Banyak orang berteriak-teriak. Tubuh orang suci yang telah jatuh selama ratusan ribu tahun telah dihidupkan kembali, dan tubuh yang tak terkalahkan telah muncul kembali di dunia. Mungkin dalam waktu dekat, itu akan bersinar dengan cemerlang. Pada saat ini, hanya makhluk emas kecil yang tidak tergerak, dan sibuk dengan urusannya sendiri. Itu menyerap semua esensi spiritual di langit, dan kemudian menyelinap kembali ke kolam transformasi naga secara diam-diam. Naga merah Taois tua, Raja Merak, dan yang lainnya semua melihatnya, tetapi mereka tidak menghentikannya, karena sumber ilahi hampir habis, dan tidak banyak yang tersisa, jadi mereka tidak mengusir si kecil ini. Malam ini, itu jelas merupakan pemenang besar. Setengah dari jumlah besar esensi dari sumber ilahi menghilang ke langit malam. Sebagian diserap oleh Ye Fan, dan separuh lainnya diambil oleh ulat sutra suci. Kali ini, menghadapi Ye Fan, itu mencoba untuk menyenangkannya. Ia tidak memperlihatkan taring dan cakarnya lagi. Ia mengedipkan matanya yang besar, yang dipenuhi dengan bintang-bintang kecil. Kemudian, ia menyelam ke dalam kolam. Boom! Tiba-tiba, 9 petir menyambar. Semua orang tercengang, terperangah. Segera setelah Ye Fan selesai berbicara, petir menyambar. Apakah benar-benar ada penguasa dalam kegelapan yang tidak akan membiarkan orang memprovokasi dia? Ye kecil, mengapa kamu memprovokasi surga? Aku akan disambar petir lagi. Ye, kamu sengaja ingin disambar petir. Tu Fei, Li Heishui, dan Pang Bo berteriak. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Kali ini, Ye Fan mengangkat tinjunya dan meninju ke arah langit. Setelah memasuki alam misterius, dia tidak kenal takut. Tinju emasnya menghancurkan 9 baut petir di tempat. Boom! Untuk kedua kalinya, 18 sambaran petir menghantam. 9 di antaranya mengarah ke Ye Fan sementara 9 lainnya menghantam kolam transformasi naga. Boom! Ye Fan mengulurkan tangan emasnya yang besar, meraih ke 9 garis petir di tangannya dan menghapusnya dalam sekejap. Metodenya benar-benar mengejutkan. Di sisi lain, ulat sutra suci di kolam transformasi naga berteriak ketakutan. Ia menutupi kepalanya dan mencoba melarikan diri. Namun, 9 sambaran petir telah menguncinya, mengejarnya. Ini tidak benar. Itu adalah hukuman surga ulat sutra suci. Ya dewa, ulat sutra suci sedang mengalami hukuman surga. Itu adalah salah satu yang menarik sambaran petir. Semua orang terkejut, tercengang. Jelas bahwa Ye Fan terjebak dalam baku tembak, terjebak dalam hal ini. Sialan. Ulat sutra suci bajingan itu ingin membunuh Ye kecil. Dia baru saja tersambar petir karena ingin mengalaminya lagi. Tu Fei mengutuk. Aku sangat pusing. Ulat sutra suci ini adalah bencana. Mengapa ia mengalami hukuman surga juga? Ini akan menyeret Ye ke dalam hal ini, Pang Bo khawatir. Ulat sutra suci yang sial itu.
Tidak apa-apa jika tersambar petir, tapi dia juga ingin menyeret orang lain bersamanya. Li Heishui mengutuk. Semua orang tercengang. Hukuman surga jarang terjadi sejak zaman kuno. Sekarang, itu telah muncul 2 kali dalam 1 hari. Namun, setelah memikirkannya, mereka memahaminya. Makhluk seperti apa ulat sutra suci itu? Di zaman dahulu, selama ia bisa melalui 9 perubahan, ia akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan di dunia ini. Ulat sutra suci melarikan diri seperti gumpalan asap, berpikir bahwa ia tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, ia tidak dapat menyingkirkan petir itu. Ia bergoyang ke kiri dan ke kanan, memegangi kepalanya dan melarikan diri. Semua orang terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Ulat sutra suci ini terlalu aneh. Ia bahkan tidak tahu bahwa hukuman surga telah tiba. Di kejauhan, biarawati kecil berbaju putih membuka mulutnya membentuk huruf O, dan berteriak, "Xiao Guai, jangan lari. Tahan dengan cepat. Hanya kamu yang bisa menyeberanginya sendiri." Ulat sutra suci memegangi kepalanya dan melarikan diri, menyelam ke dada Ye Fan. Ia baru saja melihat Ye Fan menolaknya, jadi ia ingin mencari perlindungannya. Ulat sutra suci yang sial ini akan menyeret Ye kecil ke dalam masalah ini. Aku harus mengulitinya hidup-hidup. Makhluk kecil, apakah kamu ingin membunuhku? Ye Fan benar-benar ingin mengambilnya dan memukulinya. Mata besar ulat sutra suci dipenuhi dengan keluhan. Bahkan sekarang, ia masih tidak tahu bagaimana hukuman surga datang. Ia memeluk kepalanya dan melarikan diri, memohon bantuan dengan air mata berlinang. Ye Fan secara langsung mengirimkan kehendak ilahi kepadanya, memberi tahu makhluk kecil yang murni ini apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia hampir ingin muntah darah saat dia mulai menolak babak baru hukuman surga. Dia ingin mengutuk. Apa yang sedang terjadi? Anak nakal, mundur. Kaisar ini mengukir sejenis pola formasi yang dapat membantumu keluar dari kesulitan ini. Pada saat yang genting, Kaisar Hitam mengirimkan suara. Aku sudah terlibat. Masih ada cara untuk keluar dari kesulitan ini. Ye Fan bingung. Di masa lalu, Kaisar Agung Wu Xi sering mengalami kesengsaraan petir dan melibatkan banyak orang. Kemudian, dia menciptakan jenis pola formasi yang dapat memungkinkan mereka yang terlibat untuk menghindari kesengsaraan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti bimbingan Kaisar Hitam dan bersembunyi ke dalam pola formasi tidak jauh. Semua petir benar-benar menghilang. Dia tertegun. Seperti yang diharapkan, Kaisar Agung Wu Xi sangat berbakat. Dia bahkan bisa menipu langit, dan dia punya cara untuk membantu orang lain menipu langit. Anak nakal, kamu harus berhati-hati. Saya telah mengingat beberapa hal. Hukuman surga untukmu mungkin belum berakhir, anjing hitam besar itu memperingatkan dengan serius secara rahasia. Apa? Ye Fan terkejut. Makhluk kecil berwarna emas itu merasa sangat dirugikan. Pada akhirnya, ia melawan hukuman surga sendirian. Ia dipukul hingga air matanya mengalir deras, dan meratap dengan keras. Namun, yang mengejutkan adalah meskipun ia penuh dengan luka dan bergoyang ke kiri dan ke kanan, tidak ada luka yang fatal. Weng! Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Seolah-olah bagian alam semesta ini akan runtuh, menyebabkan bulu kuduk banyak pembudidaya berdiri. Ketakutan muncul di hati mereka. Rasa khawatir muncul di hati Ye Fan. Dia mendongak ke langit malam, merasakan bahaya yang tak terbatas. Seolah-olah hari kiamat telah tiba, membuatnya merasa benar-benar putus asa. Ini pasti akan terjadi padanya. Di bawah bulan malam, garis demi garis pola alami muncul, terjalin bersama di langit, membentuk diagram Dao yang perlahan-lahan menekan ke bawah. Kekosongan itu bergetar, seolah-olah akan runtuh. Diagram ini sangat dalam dan tidak terduga, seakan-akan ini adalah bentuk Dao yang agung. Hal ini membuat seseorang merasa tercekik, sulit bernapas, dan bahkan jiwa mereka bergetar. Apa ini? Semua orang terguncang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah ini juga hukuman surga? Mengapa tidak ada petir atau kilat? Hanya pola diagram Dao alami yang muncul. Banyak orang yang bingung, tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Hong, pola alami ini menyelimuti Ye Fan di bawah ini. Tidak heran. Sein fisik memiliki kutukan yang sulit dipatahkan. Seorang master sekte dari warisan abadi di negara bagian tengah berkata. Orang bijak kuno berspekulasi bahwa jalan masa depan Sein fisik telah terputus. Semua ini benar. Tidak heran belum ada Sein fisik sukses besar yang muncul setelah lebih dari 100.000 tahun. Dunia tidak bisa menyetujui ini. Seorang penatua dari istana kekaisaran yang abadi menghela nafas. Raja ilahi yang luar biasa mengirimkan suara ke Ye Fan, berteriak, jangan terganggu. Kamu harus lulus ujian ini. Aku akan membantumu. Aku tidak akan menyerah.
Saya akan terus maju. Ye Fan juga berteriak dengan keras. Ini bukan masalah besar. Bahkan jika itu adalah jalan yang rusak, itu masih bisa diperbaiki dengan menentang langit. Suara Raja Ilahi yang luar biasa bergema di langit dan bumi. Dia ingin membantu Ye Fan memperbaiki jalan yang rusak dari fisik suci. Chapter 412 melanjutkan dan memutuskan hubungan dengan langit. Setelah Ye Fan menerobos keempat alam mistik ekstrim, diagram Dao penghubung runtuh. Itu megah dan bermartabat, mendalam dan kompleks. Itu tak tertahankan dan ingin mengalahkannya kembali ke bentuk aslinya. Ini sudah lama melampaui lingkup kesengsaraan surgawi. Bukan guntur atau kilat, tetapi pola hubungan langit dan bumi yang mewakili kehendak Dao yang agung. Dunia tidak mengenali tubuh orang suci. Ini adalah akhir yang membuat orang putus asa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menolak di dunia ini? Mustahil untuk melampaui dunia yang besar. Selama seseorang hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa diubah. Ye Fan tidak mau. Dia menghancurkan langit dengan kuali. Pakaian putihnya ternoda oleh darah orang suci saat tubuhnya menolak untuk disatukan. Bahkan rambut hitamnya hampir terbakar. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api keemasan saat dia berjuang. Raja Dewa yang tak tertandingi itu juga tak kenal menyerah. Rambutnya putih seperti salju dan alisnya lurus. Dia memanggil tungku ilahi Apili untuk menyegel langit dan menghentikan diagram Dao agar tidak turun. Dia ingin melanjutkan jalan bagi tubuh orang suci. Mematahkan diagram Dao penghubung ini dan melenyapkan pola penghubung lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini adalah perwujudan nyata dari Dao. Sekarang, itu berbenturan dengan tubuh orang suci dan tidak bisa hidup berdampingan. Dunia tidak dapat ditentang dan Dao yang agung tidak dapat ditentang. Jalan tubuh suci telah terputus dan tidak ada yang bisa melanjutkannya. Orang bijak kuno telah menyimpulkan bahwa siapa yang bisa melawan kehendak dunia. Tak satu pun dari hal ini dapat diubah. Tokoh-tokoh puncak dari Istana Kekaisaran Abadi Dataran Tengah dan Master Sekte dari 100 sekte berbicara satu demi satu. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa dunia telah berubah dan tubuh orang suci sulit untuk dibudidayakan. Mengapa seperti ini? Dia telah berhasil tetapi dunia tidak mengenalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dao surgawi tidak bisa ditentang. Bahkan jika dia melawan langit, dia akan tetap dijatuhkan. Sayang sekali. Setelah ratusan ribu tahun, seseorang akhirnya mematahkan kutukan itu. Saya tidak menyangka akan ada kesengsaraan seperti itu di saat-saat terakhir. Tidak ada jalan di depan. Semua orang berdiskusi. Banyak orang yang bingung. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa mencibir, beberapa sombong, beberapa menghela nafas, dan beberapa merasa menyesal. Banyak kekuatan besar menghela nafas panjang. Jika tubuh orang suci yang sukses besar muncul di masa depan, tekanan pada mereka akan terlalu besar. Sekarang, mereka akhirnya bisa bersantai. Banyak orang mengungkapkan ekspresi yang bermakna. Sayang sekali. Pada akhirnya, saya masih tidak bisa menembus kutukan itu. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Pada saat ini, Ye Fan tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa menolak. Dia memegang biji bodi di tangannya, rambutnya berkibar karena marah. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke langit. Kepalan tangan emasnya terjalin dengan pola-pola, menghasilkan lintasan Dao untuk melawan pola-pola di langit. Bas. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa kekosongan itu bergetar seperti sepotong kain. Itu akan terkoyak di bawah tubuh fisik yang menakutkan dari fisik suci. Tapi diagram Dao besar itu tidak terpengaruh sedikit pun. Diagram itu dengan mantap dan perlahan turun, menyebabkan kekosongan runtuh dan bumi di sekitar Ye Fan retak. Ini adalah jenis kekuatan tak berbentuk dan perkasa yang turun seperti sungai bintang. Kekuatan itu merembes dan tak terbendung, dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya dan melenyapkan substansi material apapun. Bahkan seseorang sekuat tubuh Ye Fan pun mengeluarkan suara berderak. Untaian darah keemasan mengalir keluar dari pori-porinya. Pada akhirnya, setengah dari tubuhnya diwarnai merah. Dentang. Kuali yang terbentuk dari sumber energi segala sesuatu itu sederhana dan mengesankan. Itu berubah menjadi gunung setinggi 100 kaki yang mengguncang hati mereka yang mendengarnya. Itu menghantam langit, menandai kehampaan. Diagram Dao yang terbentuk dari jalinan langit dan bumi perlahan-lahan berputar, membawa serta seluruh langit saat ia runtuh. Diagram itu bertabrakan dengan kuali besar, tetapi tidak rusak sedikit pun. Hal itu sungguh tak tertahankan. Dong, sumber energi dari segala sesuatu jatuh. Jika itu bukan benda suci di antara langit dan bumi, itu pasti sudah lama berubah menjadi bubuk. Hanya itu yang bisa hidup berdampingan dengan dunia dan tidak dilenyapkan. Bas. Tungku api ilahi Li bergetar.
Pola-pola mengalir keluar dari dalam, juga mengandung aura Dao yang agung. Itu menentang langit dan bergegas ke langit untuk memenuhi diagram Dao. Ini adalah pola susunan Kaisar Agung. Pola bawaan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung kuno. Banyak pembudidaya berteriak karena khawatir, mereka semua diliputi keterkejutan. Tungku ilahi membeku di langit, menjulang tinggi dan tidak bergerak. Hanya pola-pola yang bergegas naik, dengan cepat bertabrakan dengan diagram Dao. Pop, astaga, itu diblokir. Pola susunan itu telah memblokir diagram Dao bawaan. Kaisar Agung kuno benar-benar tak terduga. Pola Dao yang mereka tinggalkan begitu menantang surga. Semua orang berteriak karena khawatir, mereka semua terkejut. Di langit, kedua pola itu berputar, terus bertabrakan, tapi tidak ada yang hancur. Tapi sebelum semua orang selesai berbicara, situasinya berubah lagi. Pola susunan Kaisar Agung menjadi kabur dan perlahan-lahan menghilang, tidak dapat memblokir diagram Dao. Ini, bahkan pola Dao Kaisar Agung tidak dapat menghentikannya. Semua orang merasa ngeri. Jika ini masalahnya, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengubahnya. Salah, Kaisar Agung kuno benar-benar dapat menentang langit. Jika mereka terlahir kembali, mereka pasti bisa mematahkan kutukan tubuh orang suci dan memiliki jalan yang mulus di depan. Itu memang benar. Pola susunan Kaisar Agung barusan hanya sebuah sudut dan tidak sempurna. Orang bijak kuno berspekulasi bahwa sebelum menjadi Kaisar Agung, seseorang paling banyak dapat memahami 1/10 dari pola susunan Kaisar Agung. Aku tidak mau. Ye Fan berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi esensi saat dia bermandikan cahaya ilahi. Dia mendongak ke langit. Kuali sumber melayang di atas kepalanya, mengirimkan untaian energi kuning misterius yang melindunginya. Weng! Kekosongan itu bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sebuah fenomena. Segala sesuatu di sekelilingnya kabur, terisolasi dari dunia besar. Dia seperti penguasa iblis yang menciptakan dunia, berdiri tegak dan bangga. Di dunia kecil ini, dia adalah dewa tertinggi yang membelah langit dan bumi. Dia mengabaikan semua makhluk hidup, benar-benar tidak terkekang. Sebuah fenomena melesat ke langit. Teratai biru dengan 3 daun muncul, menguraikan makna Dao. 3 melahirkan segala sesuatu, kabur dan kacau saat melesat ke langit. Dia benar-benar berhasil. Dia memiliki salah satu fenomena kuno yang paling menakutkan, teratai biru kekacauan primal. Semua orang terkejut. Pop, teratai biru ini membawa kabut yang kacau. Ia bergegas masuk ke dalam diagram Dao surgawi, terus bergoyang. Sayangnya, pada akhirnya tidak bisa menghentikannya. Sayang sekali, tubuh sucinya belum matang dan fenomenanya baru pada tahap awal. Jika itu adalah tubuh suci yang sukses besar, maka satu goyangan teratai biru akan menghancurkan langit. Bahkan diagram Dao surgawi pun akan runtuh. Ye Fan pantang menyerah. Dia berdiri tegak di dunia kecil ini, melawan diagram Dao surgawi. Kehampaan bergetar. Gunung dan sungai muncul, menghantam ke arah langit dan menabrak diagram Dao yang kompleks dan mendalam. Fenomena kuno, tanah dan pegunungan yang indah. Ini adalah fenomena lain yang dapat menguasai dunia. Bagaimana dia bisa mengembangkan keduanya sekaligus? Banyak orang terkejut dan bahkan lebih banyak lagi yang terdiam. Tubuh orang suci itu benar-benar menantang surga, membuat banyak orang yang berkultivasi merasa sulit. Ah! Ye Fan berteriak. Rambut hitamnya menari-nari dengan kacau saat dia melawan tanpa menundukkan kepalanya. Weng! Kekosongan itu bergetar. Sebuah diagram yin yang dari kehidupan dan kematian terbang tinggi ke langit. Yin memeluk yang dan yang memeluk yin, kehidupan dan kematian hidup berdampingan. Fenomena kuno yang menakutkan. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka memiliki spekulasi mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak ingin itu menjadi kenyataan. Fenomena tubuh suci bukan hanya satu. Ye Fan melakukan semua yang dia bisa untuk menyerang, tetapi tubuhnya sudah meneteskan darah. Dia ditekan oleh diagram Dao sampai-sampai dia hampir pingsan dan tulang-tulangnya hampir patah. Jika itu adalah kultivator lain dengan fisik yang berbeda, mereka pasti sudah lama berubah menjadi pasta daging dan menjadi abu. Tidak mungkin bagi mereka untuk hidup di dunia ini. Ye Fan memuntahkan seteguk darah yang membawa warna keemasan yang samar. Darah itu mewarnai pakaiannya menjadi merah dan seluruh tubuhnya compang-camping. Rambut hitamnya berdiri tegak dan matanya tak kenal menyerah saat dia dengan marah menatap ke langit. Bang! Sebuah sosok muncul. Ini adalah dirinya yang lain, duduk tinggi di surga 9 lapis. Energi kuning misterius berputar di sekeliling tubuhnya saat dia memandang dunia seperti seorang raja abadi yang telah lahir. Fenomena seperti ini melesat ke atas, menghantam diagram Dao. Itu membawa kekuatan puluhan ribu kati.
Sosok itu terus-menerus membentuk segel yang tak tertandingi saat ia menandai diagram Dao Pos Celestial. Ini adalah Raja Abadi yang turun ke 9 langit. Benar-benar seperti ini. Segala macam fenomena kuno yang menakutkan bersinggungan, dan ini hanya sebagian saja. Fenomenanya belum sepenuhnya berevolusi dan terbentuk. Semua orang terkejut. Meskipun mereka memiliki firasat sejak lama, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia putus asa dan dipenuhi dengan keengganan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah berhasil mendaki 4 alam mistik yang ekstrim, tetapi pada saat terakhir, dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Dia akhirnya mengerti mengapa tubuh sucinya belum mencapai tahap kesuksesan besar setelah ratusan ribu tahun. Kutukan ini tidak ada di dalam tubuhnya, melainkan karena dunia tidak menyetujuinya, jadi bagaimana dia bisa menolaknya? Selama dia hidup di dunia ini, tidak ada cara untuk mengubah nasibnya. Dia dipenuhi dengan keputusasaan. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan semua harapannya berubah menjadi debu. Meskipun dunia ini telah berubah, ini bukanlah jalan buntu bagi tubuh orang suci. Kekuatan manusia dapat menentang langit dan melanjutkan jalan yang rusak ini. Setelah Anda menyeberanginya, Anda akan dapat melihat laut dan langit. Raja ilahi yang tak tertandingi berteriak. Pada saat yang sama, dunia bergetar. Tekanan yang menakutkan membuat semua orang gemetar, ingin bersujud menyembah. Seolah-olah sejuta gunung berapi meletus, seolah-olah sejuta gunung iblis turun, seolah-olah langit berbintang yang tak terbatas runtuh. Dunia ini seperti akan runtuh. Tungku alam semesta abadi hidup kembali. Raja ilahi yang tak tertandingi membuat beberapa persiapan. Dia menempatkan tungku suci yang ditempa dari darah Phoenix dan emas merah ke dalam kehampaan. Darah Phoenix mengalir ke langit dan cahaya merah bersinar seperti matahari terbenam yang kemerahan. Seluruh kota dewa yang megah tenggelam. Lebih dari setengah pembudidaya jatuh ke tanah, tidak mampu menahan kekuatan ilahi yang ekstrim ini. Seolah-olah mereka bisa merasakan aura seorang kaisar agung kuno. Di langit malam, diagram Dao surgawi membeku di tempatnya. Itu tidak bisa turun atau mendekati Ye Fan. Para pembudidaya yang masih bisa berdiri semuanya menghirup udara dingin. Kekuatan seorang kaisar agung kuno memang tak terbayangkan. Itu benar-benar bisa menentang langit. Artefak suci yang mereka tinggalkan baru saja dihidupkan kembali, namun mampu memblokir semua ini. Apa yang akan terjadi jika mereka berjuang untuk keluar? Namun, Raja Ilahi berpakaian putih tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi serius. Jika pola surgawi tidak menghilang, maka itu membuktikan bahwa dunia tidak menyetujuinya. Tidak mungkin baginya untuk selamanya menghidupkan kembali tungku suci alam semesta abadi dan mempertahankannya seperti ini. Di dunia ini, selain kaisar yang hebat, tidak ada yang bisa melakukan ini. Di sisi lain, kesengsaraan petir kehidupan emas kecil itu sangat melemah. Awalnya penuh dengan luka dan terus-menerus menyeka air matanya, tetapi sekarang dengan mudah memblokir kesengsaraan surgawi. Orang-orang dari Kekaisaran Grensia sangat gugup. Mereka mengirim transmisi suara ke ulat sutra ilahi, menyuruhnya untuk tidak mendekati tungku suci apapun yang terjadi. Jika terseret ke dalam hal ini, mungkin setelah tungku suci menghilang, akan ada kesengsaraan surgawi yang lebih menakutkan. Batuk. Raja ilahi yang tak tertandingi itu terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah di depan semua orang. Darah mewarnai jubah putihnya menjadi merah, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jantung semua orang berdegup kencang. Khususnya, para Saint Sovereigns dari Eastern Wastelands. Mata mereka berkilat saat pikiran aneh muncul di benak mereka. Rumor itu benar. Raja ilahi yang tak tertandingi kemungkinan besar tidak punya waktu lama untuk hidup. Senior, singkirkan tungku suci. Ye Fan berbicara. Dia sudah tenang. Dia harus menghadapi diagram Dao di udara tanpa takut mati. Jubah putih Raja ilahi berkibar tertiup angin. Meskipun dia bisa melihat ke bawah ke seluruh tanah terlantar timur, bagaimana dia bisa bersaing dengan langit? Dia dipenuhi dengan kelelahan. Rasanya seperti melihat awan peri Rosi meninggal dengan matanya sendiri. Dia tidak berdaya untuk membalikkan langit. Bis. Kehampaan bergetar dan tungku suci alam semesta abadi lenyap dari pandangan. Gemuruh. Diagram Dao Pos Celestial ditekan ke bawah. Tulang Ye Fan patah dan tubuhnya tertembus. Divine Sense-nya hancur dan dia akan terkoyak. Namun, dia berdiri di sana, tidak pingsan. Semua orang tahu bahwa tubuh suci kemungkinan besar akan binasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Banyak orang dari generasi muda menghela napas panjang. Ekspresi mereka berbeda. Ada yang senang, ada yang sombong. Para santo dan santa saling memandang dalam keheningan,
Ekspresi mereka aneh. Jelas terlihat bahwa hati mereka tidak tenang. Bahkan para Saint Sovereign dan Master Sekte tertinggi di dataran tengah pun tergerak. Banyak kekuatan besar merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Yezi, Pang Bo tidak bisa berkata-kata. Bertahanlah. Tu Fei dan Li Heishui berteriak. Kilau di mata An Miaoyi, yang merupakan yang terindah di bawah langit, meredup. Hasil ini sulit untuk dia terima. Dia juga merasakan keputusasaan. Apakah ini benar-benar jalan buntu? Suara Ye Fan tenang saat dia menatap diagram dao surgawi yang menutupi tubuhnya. Swiss. Namun, itu masih tidak bisa menghentikan pola surgawi. Pola itu juga mengikuti dan menutupi Ye Fan, memasuki tubuh dan Divine Sense-nya. Ye Fan menjerit. Semua pori-porinya berdarah. Dia akan hancur berkeping-keping. Itu tidak membunuh tubuhmu. Itu hanya ingin menghancurkan fondasi daomu. Masih ada kesempatan, teriak Raja Dewa. Di dalam tanah suci, satu-satunya pohon dewa bergoyang. Raja Dewa yang berpakaian putih duduk bersila. Penampilannya khusyuk dan sakral, seperti dewa. Leluhur Raja Dewa, apa yang ingin Anda lakukan? Anggota keluarga Jiang berteriak dengan cemas. Di dalam tanah suci, kelopak bunga berjatuhan dari langit. Mereka berkilau dan wanginya menyerbu lubang hidung. Jubah putih Raja Dewa yang tak tertandingi tidak ternoda oleh setitik debu pun. Wajahnya bagaikan batu giok, hampir seperti dewa. Plop. Dengan suara ringan, sekuntum bunga darah muncul di dada Raja Dewa. Itu sangat indah dan cantik. Itu berubah menjadi cahaya ilahi yang mengalir ke tubuh Ye Fan. Senior, jangan seperti ini. Ye Fan berteriak, ingin menghentikannya. Namun, tubuhnya telah lama membeku di tempatnya. Diagram dao surgawi menutupi tubuhnya. Dia hampir hancur dan tidak bisa bergerak sama sekali. Plop. Dengan suara ringan lainnya, bunga darah lain terbang keluar dari dada Raja Dewa berpakaian putih. Namun, ekspresinya damai, seperti dewa yang memegang bunga sambil tersenyum. Dia duduk bersila di bawah pohon Raja Dewa, dikelilingi oleh kelopak bunga yang berkilau yang ternoda oleh darah. Itu adalah darah dewa. Darah seorang dewa dapat membasuh semua kejahatan, memurnikan dao agung, dan memutuskan karma. Raja Dewa yang tak tertandingi ingin menggunakan darahnya untuk membersihkan diagram dao surgawi dan memutuskan pola surgawi. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menentang surga dan memperbaiki jalan yang rusak untuk tubuh sucinya. Tapi, bahkan Raja Dewa yang tak tertandingi pun tidak memiliki banyak darah dewa. Sangat sedikit. Raja Dewa akan mati dalam meditasi. Semua orang terkejut. Orang-orang dari keluarga Jiang menangis dalam kesedihan. Mereka ingin menghentikan semua ini, tapi tidak ada yang bisa bergegas ke tanah suci. Kelopak bunga jatuh dari langit, berkilau dengan kilau yang tembus cahaya. Di bawah pohon Raja Dewa, sosok seputih salju dengan wajah seperti batu giok itu menjadi lebih damai dan tenang, tidak bergerak sama sekali. Plop. Bunga darah lain bermekaran, mewarnai pakaian seputih salju menjadi merah. Bunga itu terbang ke arah Ye Fan. Raja Dewa dikelilingi oleh kelopak bunga yang berkilauan. Matanya terpejam, tidak bergerak saat dia duduk bersila dengan bunga di tangannya. Chapter 413 Penutup dari Dewa. Di dalam tanah yang murni, kelopak-kelopak bunga beterbangan, berlumuran darah. Mereka bersinar seperti kristal dan memercik seperti hujan air mata. Itu adalah keindahan yang memilukan. Raja Dewa berpakaian putih duduk di bawah pohon, matanya terpejam. Dia tidak bergerak sama sekali. Darah dari makhluk ilahi mengalir keluar, mekar menjadi bunga-bunga terindah di dunia, menyebabkan segala sesuatu yang lain kehilangan kemegahannya. Ini adalah pemandangan yang abadi. Tidak peduli berapa tahun pun berlalu, pemandangan ini tidak akan pernah pudar. Itu tak terlupakan, selamanya terukir di hati orang-orang. Dunia terasa sangat damai. Hanya ada suara bunga-bunga yang berguguran. Bunga-bunga itu berkilauan dan menari-nari di udara. Aroma harum memenuhi udara saat mereka terbang keluar dari tanah yang murni dan jatuh ke kota ilahi. Jelas ada banyak orang yang menangis dan orang-orang dari keluarga Jiang menangis dalam kesedihan, tapi dunia ini tampak begitu damai. Hanya pemandangan abadi ini yang muncul. Ini adalah kekuatan dari tanah yang murni. Itu menyebabkan dunia menjadi damai. Semua kebisingan dan keributan dimurnikan, menjadi bagian dari pemandangan yang indah ini. Di dalam tanah murni, Ye Fan tidak bisa bergerak atau berbicara. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. 6 bunga darah yang berkilauan bermekaran, terbang keluar dari dada Raja Dewa satu demi satu. Mereka cantik dan indah, seperti burung phoenix berwarna pelangi yang membumbung tinggi di udara. Mereka mendarat di tubuh Ye Fan. Ini adalah darah dari makhluk dewa.
Itu bisa memurnikan semua teknik di dunia. Bahkan Raja Dewa yang tak tertandingi hanya memiliki sedikit saja. Setelah 6 bunga darah muncul, itu hampir sepenuhnya habis. Makhluk ilahi memiliki efek ajaib yang menentang langit. Bunga darah pertama jatuh dan menetes ke dalam diagram Dao prasejarah. Tubuh Ye Fan segera bergetar seolah-olah dia telah melepaskan diri dari lapisan belenggu. Dia ingin berteriak agar Raja Dewa berhenti, tapi tidak ada suara yang keluar. Hatinya membara karena ketidaksabaran, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Bunga darah dewa kedua jatuh. Diagram Dao prasejarah diwarnai merah. Itu berkilau dan menjadi sedikit berbeda. Rasa sakit dari tubuh Ye Fan yang hancur menurun tajam. Bo. 6 bunga darah dewa jatuh satu demi satu, tenggelam ke dalam tubuh Ye Fan. Mereka mengalir ke dalam diagram Dao prasejarah, memungkinkannya untuk segera bergerak. Tubuh dan indera ilahi keduanya dipelihara. Senior, cepat dan hentikan. Ye Fan berteriak. Raja ilahi tertinggi duduk bersila tanpa bergerak. Bunga darah roh dewa ketujuh bermekaran. Dia ingin menggunakan darah dewa untuk membersihkan Ye Fan dari kutukan, memurnikan Dao Agung, dan memutuskan karma. Pola bawaan menjadi redup. Bagaimanapun juga, darah dewa itu tak tertandingi, mampu memurnikan semua karma dan menghapus pola Dao yang hebat. Ye Fan tersandung. Dia ingin mendekati pohon hijau dan mendekati God King berjubah putih, tetapi tanah murni itu sepertinya tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak bisa mendekatinya. Senior, jika kau mati, dengan wajah apa aku harus hidup? Aku tidak ingin kau menggunakan darah hidupmu untuk memadamkan kutukanku. Pop, bunga darah roh dewa ke-8 mekar. Dewa berjubah putih menjadi lebih beruntung. Dia duduk bersila di bawah pohon dewa dan cahaya dewa mengalir di sekeliling tubuhnya. Dia seperti roh ilahi yang sedang berjalan menuju akhir hidupnya. Hujan kristal bunga jatuh di tubuhnya, membuatnya berdiri menyendiri dari dunia. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menentang langit dan memperbaiki jalan yang rusak bagi tubuh orang suci. Dia ingin menggunakan darahnya sendiri untuk membersihkan diagram Dao bawaan. Pop, bunga darah roh dewa ke-9 bermekaran. Diagram Dao bawaan dipotong dan bergegas keluar dari tubuh Ye Fan, melayang di udara. Ini adalah kekuatan darah dewa. Itu bisa memutuskan karma. Raja ilahi tertinggi menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa memutuskan hubungan antara diagram Dao dan Ye Fan, tetapi dia masih tidak bisa menghapus polanya. Pada saat ini, darah ilahi telah terkuras habis dan dia hanya memiliki 9 yang tersisa. Tanah murni bergetar. Dewa itu sepertinya telah membatu. Dia tetap tidak bergerak tanpa sedikit pun kekuatan yang tersisa. Leluhur Raja Ilahi. Keluarga Jiang berteriak dalam kesedihan. Pada saat ini, suara mereka akhirnya terdengar. Tanah yang murni meredup. Itu tidak bisa lagi menenangkan dunia. Dunia luar sudah gempar. Banyak pembudidaya yang gempar. Dewa akan mati dalam meditasi. Zamannya yang tak tertandingi telah berakhir. Sayang sekali. Seorang God King dari sebuah generasi. 4000 tahun yang lalu, dia adalah seorang pahlawan gagah berani yang memandang rendah dunia. Tapi ketika dia berada di puncak kekuatannya, dia disegel di Gunung Ungu. Setelah dia kembali, kecantikannya telah mati dan dia sudah melewati masa jayanya. Dewa yang tak tertandingi memandang rendah dunia. Meskipun dia adalah seorang penguasa di dunia ini, dia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Sekarang, hidupnya akan segera berakhir. Ye Fan berteriak. Dia akhirnya menjatuhkan diri di bawah pohon God King dan bersujud di depan God King. Air mata panas mengalir dari matanya. God King, kamu tidak boleh mati. God King membuka matanya, tetapi matanya redup dan tidak bernyawa. Dia berkata, dunia tidak menyetujuinya. Kutukannya belum dipatahkan. Aku hanya tinggal selangkah lagi. Astaga, tidak perlu dikatakan lagi. Aku punya biji obat Dewa Kilin di sini. Cepat dan makanlah. Meskipun Ye Fan melihat God King membuka matanya, dia merasa lebih gelisah. Saat obat suci Kilin muncul, aura kehidupan yang tak terbatas segera memenuhi udara. Seluruh tanah murni dipenuhi dengan vitalitas. Tidak perlu. God King berjubah putih menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan ketukan jarinya, Ye Fan dilumpuhkan sekali lagi. God King yang tak tertandingi meneriakkan suara nyaring dari Dao Agung. Suara itu bergema di seluruh dunia, menekan semua suara lainnya. Bahkan makhluk hidup emas kecil yang mengalami kesengsaraan tidak jauh dari sana merasa jauh lebih baik. Petir yang memenuhi langit telah diredam. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin God King yang tak tertandingi masih memiliki kultivasi seperti itu setelah kehilangan semua darah roh sucinya? Alam kultivasinya terlalu tinggi. Seperti yang dikatakan penguasa FNTD,
dia pasti telah melampaui alam God King kesempurnaan agung. Semua suara ilahi dari Dao Agung berkumpul menuju satu titik, menyelimuti diagram Dao Conate yang melayang di udara untuk melenyapkannya. Gelombang suara ini memiliki bentuk dan substansi. Gelombang tersebut seperti riak warna pelangi yang terlihat jelas. Mereka sangat gemilang dan memiliki pesona yang tak terlukiskan. Di dunia luar, semua orang Siulian terdiam. Mereka bisa merasakan keagungan dan keluasan. Banyak orang merasakan kedamaian di dalam hati mereka karena mereka sepertinya memahami sesuatu di bawah suara surgawi Dao Agung. Astaga, ini adalah pengungkapan dewa. Akhirnya, seseorang merasakan misteri itu dan memahami kekuatan dahsyat seperti apa itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa kali Overture of God dimainkan sejak zaman kuno? Lagu ini tidak sepenuhnya terkait dengan kultivasi seseorang. Ini adalah manifestasi dari kondisi mental seseorang. Ini berisi pemahaman seseorang tentang Tao dan pemahaman seseorang tentang berbagai bentuk dunia fana. Legenda mengatakan bahwa penyingkapan dewa hanyalah tahap awal. Jika seseorang dapat mengembangkan nyanyian ilahi yang sejati, mereka akan mendapatkan kekuatan yang mendekati kekuatan roh ilahi. Tidak ada yang tidak terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa God King berjubah putih akan begitu cemerlang untuk memahami Overture dewa. God King menjalani kehidupan yang menyedihkan. Hanya dengan cara inilah dia memahami penyingkapan dewa. Semua orang memikirkan kehidupan sang dewa. Setengah dari hidupnya kesepian, dan setengahnya lagi sengsara. Dia telah kehilangan kecantikan dan berada di usia senja. Dia memiliki terlalu banyak penyesalan. Dewa telah menghabiskan semua darah roh ilahi untuk melakukan gerakan ilahi. Dia benar-benar siap untuk mati di sini. Semua orang mengerti maksudnya. Mereka tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk hidup di dunia ini lebih lama lagi. Mungkin mengakhiri hidup yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan ini adalah sebuah bentuk pembebasan. Ya dewa, banyak orang dari keluarga Jiang menangis. Bahkan para pembudidaya lainnya pun tertular. Banyak orang merasakan hidung mereka menjadi asam dan mata mereka mengering. Mereka meratapi kehidupan seorang dewa yang tak tertandingi. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang menyedihkan. Overture of God tampaknya memiliki kekuatan roh ilahi. Itu menenggelamkan diagram Dao di udara. Riak 7 warna berfluktuasi, menyebabkannya terus meredup. Kelopak bunga berjatuhan satu demi satu, berlumuran darah. Overture of God bertahan di tanah yang murni, tapi kekuatan hidup God King semakin lemah. Dia seperti lampu yang bisa padam kapan saja. Yevan ingin mengaum dengan keras, tapi pada akhirnya dia tidak bisa bergerak. Air mata panas jatuh dari matanya. Ini adalah kebaikan yang tak tertahankan. Itu terlalu berat. Aku tidak menginginkan ini. Dia meraung di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Kutukan kuno itu hampir tidak bisa dipecahkan. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada satu orang pun yang mampu menembus 4 alam rahasia yang ekstrim. Harga yang harus dibayar untuk menerobos belenggu ini terlalu mahal. The God King menggunakan hidupnya untuk memperbaiki jalannya yang rusak. Dia menggunakan darah roh ilahi untuk membentuk diagram Dao dan Overture of God untuk menghapus pola bawaan untuk memutuskan karmanya. Namun, ini adalah harga dari hidupnya. Pop. Di dalam tanah yang murni, bunga dan rumput layu satu demi satu. Daun-daun menari-nari dengan kacau, berjatuhan di atas tanah. Dunia kecil yang penuh dengan vitalitas ini mendekati ajalnya. The God King tidak bisa bertahan lagi. Sulit bagi tanah murni untuk terus ada di dunia ini. Itu akan segera lenyap, tidak ada lagi. Ada keheningan yang mematikan sejauh mata memandang. Mata air spiritual yang berdenting telah mengering dan bunga-bunga dan rumput yang harum telah layu. Ada suasana yang mematikan. Kesuburan dan vitalitas tidak lagi ada. Yang ada hanya kehancuran dan pembusukan. Tanah yang murni telah menjadi tanah kematian. Tidak ada lagi cahaya. Dengan cepat menjadi gelap dan menjadi sedingin es. Satu-satunya cahaya datang dari pusat tanah murni. Hanya pohon kuno God King yang tidak tumbang. Tapi, daun-daun kuning beterbangan, memenuhi udara dengan kegelapan musim gugur. Pohon kuno ini bernama pohon God King. Pohon ini memiliki kehidupan yang sama dengan God King yang tak tertandingi. Jika pohon ini layu, itu berarti kehidupan God King telah berakhir. Overture of God masih ada, membuat tanah murni yang gelap dan suram tampak sedikit suram. Pohon kuno God King hampir sepenuhnya gundul. Daun-daun yang layu menari-nari di udara. Keluarga Jiang berteriak dalam kesedihan. Banyak orang berteriak, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Diagram Dao di tanah murni secara bertahap terhapus dan menghilang. Akhirnya, itu menghilang tanpa jejak. Kutukan tanah suci telah dipatahkan.
Dewa yang tak tertandingi telah menentang langit untuk memperbaiki jalannya yang rusak. Tapi, dia sendiri telah kehilangan vitalitasnya. Matanya kehilangan kilau. Dia menatap pohon kuno itu dan melihat bahwa tidak ada satu daun pun di atasnya. Overture of God seharusnya membuka jalan menuju keilahian. Tapi hari ini, itu bukan untuk dewa itu sendiri, tapi untuk membantu Ye Fan, membantunya menembus belenggu. Diagram dao penghubung telah benar-benar menghilang. Itu hilang selamanya. Langit dan bumi tidak menyetujuinya. God King telah menentang langit dan mengubah segalanya. God King. Ye Fan akhirnya bisa bergerak. Dia bergegas maju dengan air mata berlinang. Dia mengeluarkan benih obat keabadian ilahi dan ingin membiarkan God King mengkonsumsinya, tetapi dia tidak bisa. Meskipun mata God King berbaju putih redup, dia sangat bertekad. Dia perlahan berdiri, masih memandang rendah dunia. Auranya tidak melemah sedikit pun. Aku belum bisa mati. Hanya itu yang dia katakan. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Ye Fan mengikuti di belakang dan muncul di dunia besar, berdiri berdampingan dengan dewa di langit malam. Wosh! Kota dewa gempar. Setelah ratusan ribu tahun, tubuh suci para leluhur akhirnya mematahkan kutukan. Mungkin akan ada tubuh suci yang lengkap di masa depan. Itu adalah tubuh yang memiliki reputasi yang tak tertandingi di era purba. Ketika sudah dewasa, ia bisa menantang Kaisar Agung di masa lalu. Kemunculannya kembali membuat para pemimpin sekte tertinggi Zhongzhou sulit untuk tenang. Niat membunuh yang tak berujung mengalir ke arah Ye Fan seperti lautan. Itu tak terbatas dan mengelilinginya. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa artinya menjadi musuh seluruh dunia. Namun, dia sama sekali tidak takut. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan matanya dalam. Dia berdiri di dalam kehampaan dan melihat ke sekeliling. Dia sangat tenang dan tenang. Chapter 414 3 Perubahan Kilin. Bintang-bintang dan bulan tampak lembut seperti kemegahan perak yang bertaburan. Dunia terasa terang dan jernih. Kota ilahi itu sangat berkabut. Tampaknya penuh keberuntungan dan kedamaian seolah-olah ada lapisan asap yang melingkari. Namun, situasi sebenarnya tidak seperti ini. Niat membunuh tanpa bentuk memenuhi udara dan datang dari segala penjuru. Seolah-olah ombak yang mengamuk menghantam pantai dan bebatuan meruntuhkan awan. Ye Fan menerobos dengan susah payah dan akhirnya memasuki 4 alam rahasia yang ekstrim. Tidak ada lagi penghalang dan dia menjadi tubuh dewa pertama yang berhasil menembus kutukan selama lebih dari 100.000 tahun. Hati semua orang tergerak. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Itu membuat semua kekuatan besar merasakan ketakutan dan tekanan. Tidak ada yang mau melihatnya bangkit. Tiba-tiba, langit malam terkoyak oleh seseorang. Seseorang menyeberangi kehampaan dan muncul di samping Ye Fan dan Raja Ilahi. Dia seperti binatang buas kuno yang muncul ke dunia, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Orang ini adalah seorang ahli top. Dia menghasilkan 2 tubuh ajaib dan memegang senjata hebat yang terjalin dengan dao dan prinsip-prinsip saat dia menjatuhkan diri. Weng! Kekosongan bergetar seolah-olah seseorang telah merobek kain. Kehebatannya dalam bertarung meluap dan energi darahnya seperti seekor naga. Itu mengguncang semua orang sampai ke tulang mereka dan membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang neraka. Semua orang terkejut. Pendatang baru itu sangat berani. Dia membunuh Ye Fan dan Raja Ilahi pada saat yang sama dengan tegas dan tanpa ampun. Meskipun Raja Dewa berjubah putih dapat dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi, dia telah kehilangan semua darah ilahi dan menggunakan vitalitasnya sendiri untuk memainkan pembukaan ilahi. Sekarang, dia seperti lampu tanpa minyak. Pendatang baru itu bisa dikatakan kejam. Dia memilih waktu ini untuk memusnahkan mereka. Jika tidak, siapa yang berani menghadapi Raja Ilahi secara langsung pada waktu normal? Ini benar-benar menipu kekuatan Raja Ilahi yang menurun. Kamu berani. Keluarga Jiang berteriak dengan keras dan bergegas dengan cepat. Mata Raja Ilahi yang luar biasa redup, tapi penampilan heroiknya tidak berkurang. Lengan bajunya yang seputih salju berkibar. Teknik daunnya alami dan dia menyatu dengan dunia. Dia seperti dewa berjalan di dunia fana saat dia membentuk segel dan mengguncang kehampaan. Bang! Langit segera runtuh. Dunia ini tampaknya telah membusuk dan tidak ada yang bisa menahannya. Itu seperti serangan ilahi yang dapat merobek segalanya. Hong! Semua orang gemetar ketakutan. Raja Dewa berjubah putih di langit itu seperti dewa. Dengan goyangan segelnya, bintang-bintang dan bulan kehilangan warna dan dunia runtuh. Ahli yang tak tertandingi itu langsung berubah menjadi abu terbang. Tubuh dharmanya hancur total, dan senjata yang terjalin dengan dao dan prinsip berubah menjadi debu. Tidak ada yang tersisa. Ini
Setiap orang merasakan kedinginan dari kepala sampai kaki. Raja ilahi yang berpakaian putih itu seperti lampu yang kehabisan minyak, namun dia masih memiliki kekuatan ilahi semacam ini. Ini benar-benar membuat orang menggigil. Banyak kekuatan besar yang terkejut. Pohon kuno raja yang saleh telah layu. Hidupnya hampir berakhir, jadi bagaimana dia masih memiliki kekuatan tempur seperti itu? Dia telah kehilangan semua darah dewa dan memainkan Divine Overture. Hidupnya seharusnya sudah habis. Dia benar-benar dewa tertinggi, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan karma tubuh suci. Dia masih begitu perkasa bahkan ketika dia akan meninggal. Dia benar-benar tidak bisa dihujat. Banyak pembudidaya yang khawatir, dan orang-orang keluarga Jiang bahkan lebih sedih saat mereka dengan cepat terbang. Boom! Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Sebuah tangan hitam besar menutupi langit malam, menghalangi semua cahaya bulan dan cahaya bintang. Itu seperti awan gelap yang menutupi langit. Itu sangat besar sehingga membuat orang merasa tercekik. Fluktuasi yang menakutkan membuat banyak orang pingsan. Seorang ahli lain yang tak tertandingi menyerang, dan dia bahkan lebih menakutkan daripada orang yang sebelumnya. Dia ingin membunuh Raja Ilahi berpakaian putih dan Ye Fan. Niat membunuh yang tak terbatas melonjak, dan bumi yang besar terus-menerus retak. Mata Raja Ilahi yang berpakaian putih tidak berkilau, tapi tubuhnya tegak lurus. Tangan kanannya mengendalikan dao agung dan menarik lintasan yang dalam dan tak terduga. Itu adalah manifestasi dari dao yang menghantam ke arah langit. Weng! Langit runtuh, dan tangan hitam besar itu terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian, berubah menjadi abu dalam sekejap. Langit berbintang yang jernih muncul, bertaburan seperti cahaya bulan di atas air. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Semua orang sangat terkejut. Meskipun dewa tertinggi berada di ambang kematian, dia masih tidak bisa tersinggung. Dua ahli hebat meninggal secara berurutan, mengejutkan semua orang. Pada saat ini, sangat sunyi sehingga suara tetesan air bisa terdengar. Tidak ada yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir lagi. Raja Ilahi berdiri di sana dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Pakaian putihnya berkibar, dan dia memancarkan aura dewa. Tidak ada yang berani menentangnya lagi. Semua orang terkejut. Anggota keluarga Jiang menyerbu ke depan dan mengepung Raja Ilahi yang berpakaian putih. Mereka semua sangat sedih. Kehidupan Raja Ilahi akan segera berakhir, dan mereka merasa tercekik. Boom! Pada saat ini, petir memecah kedamaian dunia. Makhluk emas kecil itu telah menanggung hukuman dari surga ketiga. Setelah beberapa saat hening, hukuman dari surga keempat datang. Tubuhnya hangus, dan tubuh emasnya terluka parah. Ia terus menyeka air matanya dan menangis, melihat orang-orang tanpa daya. Hanya matanya yang besar yang masih bersinar. Mata itu dipenuhi air mata, yang membuatnya terlihat menyedihkan. Ulat sutra ilahi yang sial itu. Setelah menyeret Ye Fan ke bawah, ia melewati hukuman surga ketiga juga, desah Tu Fei. Di zaman dahulu, ulat sutra ilahi memiliki 9 transformasi. Itu tak terkalahkan di dunia ini. Itu harus melalui setidaknya 5 hukuman surga. Aku ingin tahu apakah ia bisa menanggungnya. Boom! Hukuman surga turun dengan petir 5 warna. Petir ilahi 5 elemen menghantam makhluk emas kecil itu satu demi satu. Itu sangat menyedihkan sampai menangis. Gunakan semua teknik bawaanmu untuk melawan. Di zaman dahulu, rekan-rekanmu pasti meninggalkan warisan mereka di segel kehidupanmu, kata Ye Fan menggunakan transmisi suara. Xian telah memotong makhluk emas kecil ini dari Divine Origin. Dia tidak ingin makhluk itu mati. Selain itu, dia telah menyewakannya kepada dinasti Xia. Mereka memiliki perjanjian bahwa begitu ulat sutra ilahi berubah lagi, itu akan dikembalikan kepadanya. Pada saat ini, petir menyambar di langit dengan 5 warna. Hal itu menarik perhatian orang-orang. Setelah makhluk emas kecil itu mendengar transmisi suara Ye Fan, ia melarikan diri dengan petir dan menggunakan teknik yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ia membuka cakar kecilnya. Cahaya ilahi 5 warna melesat ke langit dan menyambar semua petir. Kulitnya robek dan tulang-tulangnya patah. Ia melengking dengan sedih. Ulat sutra ilahi yang sial itu. Ia sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Dia menggunakan teknik ilahi dengan sembrono. Li Heishui menggelengkan kepalanya. Ulat sutra ilahi sangat panik. Ia menggunakan teknik ilahi dengan sembrono untuk mengendalikan hukuman petir. Itu membuat orang-orang melongo. Mereka ingin tertawa, tapi tidak bisa karena itu terlalu menyedihkan. Tubuh ulat sutra ilahi retak. Ia tidak bisa menahannya lagi. Biarawati kecil berbaju putih menyeka air matanya dan memanggilnya terus-menerus, memintanya untuk bertahan. Kamu harus melawan.
Kamu tidak boleh menggunakan teknik ilahi secara sembarangan untuk menarik masalah. Ye Fan menggunakan transmisi suara lagi. Boom! Petir itu mengguncang bumi. Jeritan muncul dari daerah itu. Banyak orang terbakar dan muntah darah. Beberapa dari mereka langsung tewas. Ulat sutra ilahi yang sial itu. Teknik ilahi aneh macam apa yang dimilikinya? Tu Fei melongo, menjatuhkan rahangnya. Lebih banyak orang mengutuk ulat sutra ilahi karena memindahkan bintang-bintang dan membawa nasib buruk bagi mereka. Mereka sangat marah sampai-sampai ingin muntah darah. Namun, makhluk emas kecil itu tidak bisa menahannya lagi. Ia jatuh dari langit. Kulit dan dagingnya terkoyak. Ia tampak seperti sepotong arang. Ia mengejang 2 kali dan kemudian berhenti bergerak. Sudah mati. Dia hanya mencoba untuk menimbulkan masalah pada seseorang dan dia diserang sampai mati. Semua orang tercengang. Hanya biarawati kecil berbaju putih yang menangis dan memanggil bab kecil. Banyak prekursor menggunakan kesadaran jiwa mereka untuk memeriksa. Mereka semua menggelengkan kepala karena mereka tidak dapat merasakan seberkas ki dari ulat sutra ilahi. Itu tidak memiliki fluktuasi energi hidup. Petir di langit berhenti. Petir itu berkedip-kedip, tapi tidak menyebar. Petir itu tidak menyambar lagi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, orang-orang tercengang melihat makhluk emas kecil itu membuka satu matanya, diam-diam melihat ke langit. Astaga! Ulat sutra ilahi sedang berpura-pura mati. Itu adalah teknik ilahi surga yang menipu dalam legenda. Itu bisa mengisolasi jalan besar dan mencuri matahari dari langit. Itu menggunakannya untuk berpura-pura mati. Sayang sekali dia tidak bisa tetap tenang. Boom! Sebelum mereka bisa menyelesaikan diskusi mereka, sambaran petir terakhir dari sambaran petir keempat menyambar. Ulat sutra ilahi melarikan diri seperti gumpalan asap. Namun, itu tidak secepat sambaran petir. Itu hampir hancur. Darah memercik di mana-mana. Semua tulang di tubuhnya patah. Ia hampir menjadi tumpukan pasta daging. Ia menangis dan kemudian jatuh ke dalam debu. Kali ini, ia tidak akan benar-benar mati, kan? Semua orang sangat bingung. Kesengsaraan surgawi kelima turun. Itu tiba dengan sangat cepat. Banyak tokoh generasi yang lebih tua merasa ngeri. Hanya ada 4 kilatan petir, tetapi itu adalah salah satu kesengsaraan petir yang paling menakutkan. Bumi, api, angin, dan air muncul dengan cemerlang. Seolah-olah sebuah dunia sedang diciptakan, langit dan bumi terbuka. Petir dengan cepat turun. Banyak orang tahu bahwa jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, ulat sutra ilahi pasti akan mati. Ini membuat semua orang terkejut. Transformasi ketiga ulat sutra ilahi dimulai. Ia masih muda, pikirannya masih murni, tapi warisan dalam jejak kehidupannya secara otomatis diaktifkan, melindunginya. Ulat sutra suci membentuk kepompong yang seperti batu permata 7 warna. Kepompong itu terus berkedip-kedip dengan cahaya, menghentikan petir yang menakutkan dari bumi, api, angin, dan air. Suara guntur yang memekakkan telinga terdengar. 4 garis petir surgawi yang mengejutkan dunia menyambar satu demi satu. Kepompong 7 warna itu hancur, berubah menjadi cahaya ilahi tak berujung yang mengelilingi tubuh ulat sutra ilahi. Hong! Mengikuti getaran yang mengguncang dunia, gelombang terakhir dari kesengsaraan petir menghilang. Tulang-tulang makhluk emas kecil itu mengeluarkan suara pipa, daging dan darah terlahir kembali. Namun, ia tidak memiliki penampilan seperti naga sejati, melainkan seekor kilin emas kecil. Ia terbangun. Ia menelan cahaya 7 warna di sekeliling tubuhnya dengan satu tegukan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya yang luar biasa, tapi ekspresinya sangat bingung. Ia menatap semua orang di sekitarnya, tercengang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ulat sutra ilahi memiliki 9 transformasi, setiap transformasi merupakan awal yang baru. Ia benar-benar melupakan masa lalunya, ingatannya menjadi kosong. Sekarang setelah ia menyelesaikan transformasi ketiga, itu juga berarti ia mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Guai kecil. Biarawati kecil berpakaian putih itu berseru pelan, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Namun, ulat sutra ilahi tidak bereaksi. Ia menjadi seekor kilin kecil berwarna keemasan, tidak sebesar telapak tangan, gemuk dan tembem. Ia bergoyang-goyang saat berjalan, penampilannya sangat lugu. Ia menatap semua orang dengan ekspresi polos, matanya yang besar sangat jernih. Benar-benar menentang surga, transformasi ketiga ulat sutra ilahi seperti kilin emas. Tidak ada naga sejati, Divine Phoenix, atau kilin di dunia ini. Mungkinkah gambar-gambar abadi ini semuanya berevolusi dari ulat sutra ilahi? Mata semua orang terbakar dengan gairah, dengan kaku menatap ulat sutra ilahi. Itu benar-benar berbeda dari bagaimana mereka memandang Ye Fan.
Keduanya telah mengalami kesengsaraan surgawi, keduanya menentang surga, tetapi perlakuan yang mereka terima sama sekali berbeda. Banyak warisan abadi yang ingin mencekik Yevan, tetapi mereka ingin menaklukkan ulat sutra ilahi. Kilin emas kecil itu sangat naif, sedikit tidak terbiasa dengan tubuh barunya. Ia tiba di depan biarawati kecil berpakaian putih, matanya yang besar bersinar. Ia menatapnya dengan linglung untuk beberapa saat, dan kemudian mengeluarkan segumpal kabut 7 warna. Kabut itu masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian menghilang seperti gumpalan asap. Guai kecil, mau kemana kamu? Cepatlah kembali. Biarawati kecil itu berteriak dengan cemas. Kamu dibawa ke dunia ini olehku, jadi tidak perlu takut. Tetaplah berada di sisiku di masa depan. Yevan membungkuk, dan segenggam kacang asal ilahi muncul di tangannya, menyerahkannya. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, ulat sutra ilahi mengumpulkan semuanya, dan kemudian menelannya dalam satu tegukan. Ia menunjukkan ekspresi puas dan mengusap-usap perutnya yang bulat. Diculik begitu saja. Itu adalah ulat sutra ilahi. Apa yang akan terjadi di masa depan jika ia berjalan bersama dengan tubuh ilahi? Fisik ilahi dan ulat sutra ilahi keduanya merupakan eksistensi yang tak tertandingi pada tahap akhir pertumbuhan mereka. Jika mereka tumbuh bersama, tidak ada orang yang tidak terkejut. Pada saat yang sama, mereka mengutuk di dalam hati. Yevan benar-benar berhasil menipu ulat sutra ilahi begitu saja. Tampaknya kilin emas kecil itu sangat menyukainya. Meskipun telah melupakan masa lalu, nalurinya masih ada. Yevan mengulurkan tangannya, ingin menggendong si kecil gemuk ini dan meletakkannya di bahunya. Namun, pada saat ini, ulat sutra ilahi sangat waspada. Dengan suara sua, ia mundur dan dengan marah melambaikan tinju emas kecilnya ke arahnya. Kemudian, ia menghilang seperti gumpalan asap. Kecepatannya terlalu cepat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa melihat benda itu menghilang di cakrawala. Malam ini, semuanya berakhir. Meskipun Raja Ilahi tidak memiliki waktu lama untuk hidup, kekuatannya masih ada. Tidak ada yang berani maju. Fisik ilahi telah mematahkan kutukan, dan ini sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Itu tidak bisa diubah, dan akan ada banyak kesempatan untuk menghapus masa depan. Raja Ilahi, Anda pernah berkata bahwa ketika Yevan menerobos 4 alam rahasia, generasi muda akan dapat bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengannya. Anda tidak akan ikut campur, apakah itu benar? Tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan bergerak pada saat kritis ini. Mereka ingin berurusan dengan fisik ilahi. Raja Ilahi berbaju putih mengangguk. Suaranya tenang saat dia berkata, jika Anda ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Dia tidak banyak bicara, tapi itu menyebabkan keributan besar. Semua orang menoleh, terutama generasi muda. Aku ingin melawannya. Segera, lebih dari 10 sosok muda berjalan dan berteriak satu demi satu. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang benar-benar ingin bertarung. Niat membunuh melonjak saat mereka berjalan maju. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh tubuh dewa. Bagaimanapun, dia baru saja berhasil menerobos. Ekspresi Yevan tenang saat dia berjalan di kehampaan. Dia menghadapi kerumunan tanpa rasa takut dan menyapu pandangannya ke arah mereka. Dia berkata, jika Anda ingin melawan saya, maka majulah. Sekarang, meskipun dia baru saja menerobos 4 alam rahasia, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat dan tidak takut akan tantangan. Dia juga ingin menguji kehebatan pertempuran tokoh-tokoh top dari generasi muda. Boom! Tempat ini langsung gempar. Banyak pembudidaya muda memusatkan perhatian mereka padanya, termasuk putra dan putri dewa, serta beberapa pembudidaya muda dari dataran tengah. Hampir dalam sekejap, banyak orang melangkah maju, perlahan-lahan berjalan mendekat, memaksa untuk mendekat. Di antara mereka, Peng kecil bersayap emas adalah yang paling menarik perhatian. Dia berdiri tegak dan lurus, rambut keemasannya menari-nari liar tertiup angin dan matanya setajam pedang. Dia menggenggam tombak hitam besar desolate di tangannya, seperti dewa iblis. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menggunakanmu untuk memurnikan obat. Sekarang setelah Anda mematahkan kutukannya, itu tidak bisa lebih baik. Kesombongan Xia Zhouyu membumbung tinggi ke langit. Meskipun Yevan telah memasuki 4 alam rahasia, dia masih sama saat dia menekan ke depan. Chapter 415 Pertempuran 4 Ekaristi Agung. Banyak dari generasi muda yang menekan maju. Gelombang demi gelombang niat membunuh bergulir. Ini karena mereka tahu bahwa jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan jauh lebih sulit untuk melawan tubuh dewa lagi. Fisik ilahi baru saja terbentuk dan belum stabil. Banyak orang melihat hal ini.
Jika mereka membiarkannya terus menerobos, mungkin tidak banyak generasi muda yang berani menghadapinya secara langsung. Bulan yang terang itu sangat terang. Rasanya seperti piring perak besar yang menggantung tinggi di langit malam. Sinarnya yang lembut memercik ke bawah, dan kota ilahi itu tampak seperti ditutupi oleh selubung tipis. Warnanya putih bersih dan berkabut. Ye Fan berdiri dalam kehampaan. Dia tidak mengenali banyak ahli muda di depannya. Yang paling dia perhatikan adalah Raja Peng kecil dan Xia Jiuyu. Kedua orang ini adalah tokoh-tokoh teratas dari generasi muda. Mereka telah berpapasan dengannya beberapa kali dan ditakdirkan untuk melakukan pertempuran hebat. Sekarang, mereka akhirnya bertemu lagi. Namun, yang mengejutkan Ye Fan adalah bahwa anak suci Yao Guang tidak maju. Dia tenang dan tidak berniat untuk bergerak. Dia diselimuti oleh cahaya ilahi. 108 cahaya ilahi berputar di sekeliling tubuhnya, membuat bulan ilahi di langit menjadi pucat jika dibandingkan. Dia seperti dewa di bawah bulan malam, tidak bergerak. Tuan muda, jangan pergi dulu. Kedua tetua berpakaian abu-abu itu dengan kuat meraih lengan Xia Jiuyu. Di sisi lain, Raja Peng tua juga muncul. Dia menekan satu tangan di bahu Raja Peng emas, membuatnya sulit untuk bergerak. Aku akan melawanmu. Seorang pria berpakaian kuning berjalan keluar. Dia sepertinya berusia 20-an. Tubuhnya kuat dan kokoh seperti pilar besi. Kulitnya berkilauan dengan kilau logam. Siapa kamu? Ye Fan bertanya. Tidak ada yang bisa kukatakan padamu. Biarkan aku melihat seberapa kuat fisik dewa itu. Jangan sampai dipukul sampai mati olehku saat kamu mematahkan kutukannya. Kata-kata pria berpakaian kuning itu kasar. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya dan cukup tidak sopan. Namun, dia sangat berhati-hati dan berdiri jauh. Belum lama ini, Ye Fan melawan kesengsaraan surgawi dengan matanya sendiri. Kekuatan dan teror tubuh fisiknya membuat orang sangat terkejut. Melawannya dalam pertempuran jarak dekat pasti akan membawa kematian. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah maju dalam kehampaan. Dengan setiap langkah, sebuah ilusi muncul. Gerak kaki semacam ini yang hampir mengecilkan tanah menjadi beberapa inci membuat banyak orang khawatir. Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah fluktuasi energi. Ini sesungguhnya adalah artefak terlarang. Benda ini sangat berbahaya dan memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Ada banyak jenis artefak terlarang, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa digunakan beberapa kali sebelum dihancurkan. Namun, mereka memiliki kekuatan penghancur yang besar. Jelas, pria berpakaian kuning itu tidak datang untuk pertarungan yang sebenarnya. Dia hanya ingin menggunakan alat terlarang itu untuk membunuh Ye Fan dan membuatnya menghilang dari dunia ini. Seperti kembang api, cahaya warna-warni berubah menjadi awan iblis yang menutupi langit dan menutupi bumi. Awan itu bergegas menuju Ye Fan dan menenggelamkannya di bawahnya. Menggunakan artefak terlarang untuk membunuh seseorang. Ini benar-benar kejam. Seseorang pasti telah menginstruksikan dia untuk melakukannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki artefak terlarang? Banyak penonton merasa bahwa ini terlalu berlebihan. Ini sama sekali bukan duel yang adil. Orang yang datang jelas ada di sini untuk membunuh Ye Fan. Swiss. Ye Fan segera menghilang dari lokasi asalnya. Seperti cahaya mengambang atau bayangan terbang, dia langsung muncul di depan pria berpakaian kuning dan mengangkat tinjunya untuk menyerang. Kamu, pemuda berpakaian kuning itu terkejut. Tidak ada yang menyangka kecepatan Ye Fan begitu cepat. Bintang dan bulan di belakangnya kehilangan kemegahannya. Awan warna-warni yang menyilaukan mengubur bagian dari kehampaan itu, dan aura yang merusak meletus. Namun, semua ini tidak ada gunanya, karena Ye Fan telah lama menghilang dari lokasi aslinya. Dia telah tiba di depan pria berpakaian kuning. Kaca. Semua jenis cahaya berkedip-kedip. Lebih dari 10 senjata terbang keluar, tetapi mereka segera dihancurkan berkeping-keping oleh tinju emas Ye Fan. Mereka tidak bisa menghentikannya bahkan setengah langkah pun. Puff. Jari emas Ye Fan menebas seperti pisau yang luar biasa. Pria berpakaian kuning itu terpotong menjadi dua. Dia bergegas melalui tengah, dan darah menyembur keluar. Satu pukulan membunuh. Pria berpakaian kuning itu adalah seorang ahli 4 ekstremitas, tapi dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Dia seperti gulungan lukisan yang dengan mudah dicabik-cabik oleh Ye Fan. Pakaian Ye Fan tidak tercemar oleh darah. Dia bahkan tidak berbalik. Tatapannya tajam saat menyapu banyak ahli muda di depannya. Siapa lagi yang akan datang? Aku akan berurusan denganmu. Seorang pria berpakaian biru berjalan dengan langkah besar. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia adalah seorang kultivator di tingkat keempat dari 4 alam ekstremitas, hampir mencapai tingkat sempurna.
Dia akan memasuki alam rahasia besar berikutnya. Kiang. Cahaya berkedip-kedip di tubuhnya. Sebuah baju besi perang perak sedingin es muncul, melindunginya dengan erat. Itu berkedip-kedip dengan cahaya perak. Ini adalah baju besi berharga yang mengalir dengan aura Dao. Ini adalah baju besi pertempuran tingkat Dewa Suci. Banyak orang terkejut. Armor perang perak terjalin dengan hukum alam langit dan bumi. Ada aura Dao yang hebat, membuat orang ini sangat samar-samar terlihat. Dia mengeluarkan perasaan alami, seolah-olah dia menyatu dengan langit. Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki baju besi pertempuran tingkat Dewa Suci? Ini adalah seorang ahli muda dari benua tengah. Baru saja, saya melihat dia berjalan dari belakang tokoh-tokoh besar dari 100 sekte. Semua orang terkejut. Ini jelas seorang ahli muda, mungkin musuh besar pertama yang dia temui setelah tubuh sucinya terbentuk. Dia jauh lebih menakutkan daripada mereka yang mengandalkan artefak terlarang. Gu Mingdao dari benua tengah. Orang yang datang melaporkan namanya. Ahli yang datang dari benua tengah ini hanya memiliki matanya yang terbuka. Cahaya ilahi bersinar. Armor tempur tingkat Dewa Suci berputar dengan cahaya perak, menutupi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan Dao yang hebat. Di tangannya ada lampu emas ungu yang mengeluarkan garis-garis cahaya warna-warni ungu. 10.000 garis cahaya keberuntungan turun, membuatnya terlihat seperti dewa. Lampu emas ungu ini, tanpa diragukan lagi, juga merupakan senjata tingkat Dewa Suci. Itu berisi pola-pola ilahi dan 10.000 pemurnian spiritual. Itu memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Tanpa banyak bicara, Gu Mingdao mengambil tindakan. Lampu emas ungu di tangannya melepaskan seberkas cahaya ungu yang menyala, menerangi seluruh langit malam. Cahaya itu sangat cemerlang. Pedang kecil sepanjang 1 inci muncul di antara jari-jari Ye Fan. Dengan goyangan ringan, pedang itu segera terbentang tertiup angin, membesar dalam sekejap. Pedang roh suci emas hitam pola naga menjadi 10 zang panjangnya. Itu tebal dan berat, dan ada pola naga yang terukir di badan pedang hitam. Seolah-olah pedang itu membawa kehendak langit dan bumi. Ketika pedang ini muncul, semua orang menghirup udara dingin. Asalnya sangat besar, dan itu dipotong dari golem batu 9 lubang. Itu adalah benda suci kecil. Weng, peng, peng. Ye Fan memegang pedang besar hitam, mengarahkannya ke arah selatan. Dia maju selangkah demi selangkah dalam kehampaan, membuat langit bergetar. Langkah kakinya seperti genderang ilahi di istana bintang. Setiap kali ia turun, tubuh seseorang akan bergetar. Ia memiliki kekuatan Dao yang misterius, seolah-olah menginjak hati mereka. Beberapa orang dengan cepat mundur, darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Tubuh dewa sekuat ini. Banyak orang tercengang. Tidak heran para ahli muda dari 4 ekstrim semuanya mengenakan pakaian pertempuran Tuan Suci. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hong! Lampu emas ungu di tangan Gu Mingdao terbang ke atas, menancapkan dirinya di langit seperti matahari ungu. Puluhan ribu cahaya keberuntungan bertebaran, cahaya warna-warni ungu mengalir ke langit. Setiap berkas cahaya keberuntungan itu seperti air terjun yang besar. Lebih dari 10.000 di antaranya turun pada saat yang bersamaan. Ini adalah pemandangan yang megah dan mengejutkan. Suara gemuruh terdengar, kabut ungu meluap ke langit, seolah-olah lebih dari 10.000 naga ungu besar menari-nari. Ye Fan berada di tengah, dibaptis oleh lebih dari 10.000, air terjun besar, dipenjara oleh lebih dari 10.000, naga besar. Kekuatan Dao lampu emas ungu tidak terbatas, menghasilkan cahaya yang merusak, akan memurnikan Ye Fan. Ini adalah seorang kultivator di tingkat 4 ekstrim, memegang senjata tingkat Tuan Suci. Ini terlalu menakutkan. Banyak orang tercengang. Hong! Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Teratai hijau muncul di sisi Ye Fan. Hanya memiliki 3 daun, namun mengandung kehendak dari segala sesuatu. Dengan goyangan ringan, semuanya segera diatur pada tempatnya. Teratai hijau kekacauan primal. Tubuh ilahi telah menunjukkan sebuah fenomena, ini adalah salah satu kekuatan kuno yang paling menakutkan. Banyak orang berteriak karena khawatir, menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Fan seperti dewa, bergerak melalui air terjun besar yang jatuh dari langit. Gaya berjalannya tenang, maju selangkah demi selangkah dengan pedang hitam di tangan. Langkah kakinya tidak pernah berhenti, ritmenya tidak pernah berubah. Bahkan senjata tingkat Raja Suci tidak bisa menghentikannya. Ekspresi Gu Mingdao berubah. Dia ingin menarik lampu emas ungu, tapi dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak punya pilihan selain terus mengaktifkan Divine Force-nya, menggunakan lampu emas ungu untuk memurnikan Ye Fan.
10.000 air terjun ungu besar yang menghubungkan langit dan bumi dianggap tidak ada apa-apanya olehnya, melewatinya seolah-olah dia memasuki alam tak berpenghuni. Gu Mingdao terus mundur, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ye Fan tiba dalam sekejap, menebas dengan pedang roh suci emas hitam bermotif naga. Gu Mingdao tidak bisa menghindarinya, dan perisai perak kuno muncul di depan lengannya, menghalangi langit. Pedang besar hitam itu seberat gunung, menekan ke bawah. Dentang. Sebuah suara keras terdengar, membuat gendang telinga semua orang merasa seperti akan meledak. Ini adalah kekuatan ilahi sebesar 10.000 kati. Gu Mingdao mengenakan jubah pertempuran tingkat Tuan Suci, dan dia dilindungi oleh perisai kuno yang terjalin dengan dao dan kebenaran, tetapi dia masih dikirim terbang tinggi ke langit. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Bas. Pada saat ini, lampu emas ungu bergetar, terlepas, dan terbang ke tangan Gu Mingdao. Ye Fan melirik ke langit yang jauh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa sosok yang kuat diam-diam telah mengambil tindakan, membiarkan lampu emas ungu itu membebaskan diri. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, mengarahkan pedang besar hitam ke Gu Mingdao. Pedang itu seberat gunung, seolah-olah bisa membelah dunia. Bas. Kehampaan bergetar saat Ye Fan mengayunkan pedang roh suci, menyapu dengan momentum 1000 tentara. Pedang besar itu menebas langit, mengeluarkan suara iblis yang menakutkan. Dentang. Gu Mingdao melawan dengan lampu emas ungu. Api ilahi memenuhi langit, mengubah langit malam menjadi ungu, tapi tetap tidak bisa menghentikan langkah kaki Ye Fan. Dia memiliki keunggulan yang tak tertandingi, dan keberanian ilahi tak terbendung. Dentang, dentang. Ye Fan terus-menerus mengayunkan pedang suci hitam. Dia seperti dewa perang kuno yang dibangkitkan. Rambut hitamnya menari dengan liar, matanya tajam, dan pakaian putihnya berkibar saat dia menekan Gu Mingdao. Tubuhnya diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan, dan dia terus-menerus mengayunkan pedang naga hitam dan pedang emas hitam. Sebanyak 13 tebasan jatuh, dan meskipun Gu Mingdao dilindungi oleh jubah pertempuran Tuan Suci, dia masih terguncang dan batuk darah. Semua orang terkejut. Bahkan senjata yang terjalin dengan dao dan kebenaran tidak dapat menghentikan Ye Fan, jadi bagaimana mereka bisa melawan? Gu Mingdao cukup kuat, dan dia mengenakan surat wasiat pertempuran Raja Suci dan memegang senjata pertempuran Raja Suci, tapi dia masih bukan tandingannya. Dia hampir diguncang sampai mati oleh Ye Fan. Dentang. Wosh. Air terjun ungu muncul dan menyapunya, menghilang ke kejauhan. Siapa lagi yang ingin bertarung? Ye Fan menyapu pandangannya ke depan. Semua orang terkejut. Dia baru saja membentuk tubuh suci, dan dia sudah memiliki kehebatan pertempuran seperti itu ketika dia baru saja memasuki 4 alam rahasia yang ekstrim. Dia sudah bisa meremehkan generasi yang lebih muda. Banyak orang terdiam, dan banyak orang Siulian memandang ke arah anak-anak suci dan orang suci. Mereka adalah satu-satunya yang bisa keluar dan bertarung. Orang-orang lain dari generasi muda tidak bisa menahan diri. Anak suci Yao Guang, fisik Raja Ilahi Klan Ji, wanita suci Danau Giok, Yao Xi, wanita suci Rumah Ungu, dan ekspresi yang lain tidak berubah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Hanya An Miaoyi yang tersenyum tipis. Melihat kehebatan pertempuran Ye Fan, senyumnya bisa meruntuhkan kota. Gayanya tidak ada bandingannya, dan dia tenang dan tenang. Dia memancarkan pesona tanpa batas. Lepaskan aku. Suara Xia Jiuyu terdengar, meneriaki kedua tetua berjubah abu-abu itu. Cahaya ilahi 7 warna bermekaran dari dahinya. Tuan muda, tidak akan terlambat untuk melawannya setelah Anda mencapai alam berikutnya. Kedua tetua berjubah abu-abu itu menasihati. Jika aku maju ke alam lain, aku tidak akan berada di 4 alam rahasia yang ekstrim lagi. Lalu apa gunanya membunuhnya? Kesombongan Xia Jiuyu membumbung tinggi ke langit. Semua orang terdiam saat mendengar ini. Fisik suci menunjukkan kehebatan pertempuran yang begitu menakutkan, dan masih ada seseorang yang berani berbicara seperti ini. Namun, ketika semua orang melihat bahwa itu adalah dia, mereka merasa lega. Ini adalah seorang pemuda yang dengan cepat bangkit seperti komet. Bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Dia baru berusia 13 atau 14 tahun, namun dia telah mencapai lingkaran besar dari 4 ekstrim dan akan maju ke alam rahasia berikutnya. Berapa banyak orang yang bisa melakukan ini di zaman sekarang? Tuan muda. Dahi kedua tetua berjubah abu-abu itu berkeringat. Mundur, kalian berdua. Siapa tuan dan siapa pelayannya? Xia Jiuyu berteriak dengan dingin. Meskipun dia memiliki bibir merah, gigi putih, dan sangat cantik, dia juga memiliki aura yang mengintimidasi.
Ye Fan berdiri di kehampaan dengan pedang besar di punggungnya. Dia dengan tenang menyaksikan semuanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada akhirnya, Xia Jiuyu berjalan ke depan. Kedua tetua berjubah abu-abu itu tidak bisa menghentikannya. Dia sangat percaya diri saat dia perlahan berjalan di udara. Kamu ingin menggunakan saya untuk memurnikan obat. Apakah Anda memiliki kemampuan? Ye Fan tidak marah. Dia dengan tenang menatap lawan ini yang begitu cantik sehingga hampir seperti iblis. Jadi bagaimana jika Anda mematahkan kutukannya? Di era cemerlang sebelum era purba di mana para raja bangkit, bahkan tubuh suci dengan kesuksesan besar tidak bisa menjadi nomor satu di dunia. Tidak pernah ada kekurangan musuh yang hebat untuk dilawan. Xia Jiuyu tertawa dingin. Bibirnya yang merah cerah dan giginya yang seputih salju berkedip-kedip dengan kilau kristal. Dia berkata, tanpa ampun aku akan mengalahkanmu dan menjadikanmu sebagai pelayanku yang abadi. Aku akan membuatmu mengerti apa artinya menjadi nomor satu di dunia. Jika kamu kalah, bagaimana kalau menjadi pelayanku? Ye Fan melangkah maju. Setiap langkah yang dia ambil seperti gemuruh genderang perang, mengguncang langit dan bumi. Saya nomor satu di dunia. Apakah itu fisik atau kultivasi, saya bisa menekan Anda. Xia Jiuyu menekan ke depan. Rambutnya menari tertiup angin, membuatnya terlihat halus dan seperti dunia lain. Dia berkata, berikan aku darah suci seumur hidup dan jadilah pelayanku. Weng. Ye Fan bergerak. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti itu. Hanya dengan menekannya dia bisa menyelesaikan semuanya. Itu. Seorang raja abadi yang turun ke 9 surga. Salah satu fenomena paling menakutkan di era purba. Semua orang berteriak karena terkejut. Mereka semua sangat gugup. Ye Fan menunjukkan fenomena ini dan memanifestasikan versi lain dari dirinya sendiri. Dia duduk tinggi di 9 surga dengan ki hitam dan kuning berputar di sekelilingnya. Dia seperti seorang raja abadi yang menghadap ke rakyat biasa. Tubuh raja abadi dalam fenomena ini mengulurkan tangan besar dan meraih Xia Jiuyu. Tiba-tiba, bagian dunia ini terisolasi. Xia Jiuyu tampak berdiri di langit berbintang lain. Ekspresinya serius saat dia melawan raja abadi. Musik surgawi yang tidak tergesa-gesa terdengar. Ini adalah lagu abadi 9 dunia bawah. Apa? Mungkinkah dia memiliki fisik yang sama dengan Ge Jiuyu? Ini adalah suara Dao yang menakutkan yang ada berdampingan dengan Divine Overture. 8.000 tahun yang lalu, seorang Ge Jiuyu muncul di dataran tengah. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar agung dan tak tertandingi. Dikabarkan bahwa dia meninggal dalam meditasi di tanah terlantar timur. Banyak orang yang tahu tentang hal itu dan segera mengaitkannya dengan karakter yang tak tertandingi itu.